Assalamu alayka zainal anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua masih bisa merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya kehidupan di dunia ini. Dan alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di video saya yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya yaitu Nur Persada Nusantara, berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, dan pada saat ini saya mengontrak mata kuliah tafsir. Jangan lupa follow IG saya yaitu @nurprsd, dan juga jangan lupa ya untuk mencet like, subscribe, dan juga tinggalkan jejak di komen YouTube saya video ini. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membacakan surah Al-Imran yang nanti akan saya kaji, dibahas nantinya masalah tafsirnya. Sekarang akan saya bacakan surahnya terlebih dahulu, yaitu Quran surah Al-Imran ayat 189 sampai ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul. Artinya, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari api azab neraka. Amin ya Rabbal alamin." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu asbabun nuzul dari Quran surah Al-Imran ayat 189 sampai ayat 191. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Yang saya baca dari berbagai sumber, asbabun nuzul dari ayat 189 itu tidak terlalu spesifik mengetahui bagaimana turunnya ayat 189. Tetapi jika kita melihat di ayat setelahnya, yaitu di ayat 190 sampai 191, ada asbabun nuzul yang mengatakan bahwa di saat surat itu turun, di saat ayat itu turun, yaitu di ayat 190 sampai 191, masyarakat Quraisy pernah berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa apa yang Nabimu turunkan, yaitu Nabi Musa, kepada engkau umat Yahudi,
yaitu umat Yahudi berkata. Kemudian umat Yahudi berkata kepada orang-orang Quraisy tersebut, yaitu Nabi Musa bisa membuat tangannya menjadi putih berkilau dan bisa menjadikan tongkatnya menjadi ular. Lalu kemudian orang-orang Quraisy pergi dan meninggalkan umat Yahudi, kemudian kembali bertanya kepada umat Nasrani, wahai umat Nasrani, mukjizat apakah yang diturunkan Nabi Isa dan engkau mengimaninya? Kemudian umat Nasrani berkata, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang buta, dan bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian orang-orang Quraisy tersebut langsung menuju kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami mukjizat engkau ya Rasulullah, dengan cara jadikan gunung Sofa itu menjadi gunung yang emas. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, lalu turunlah ayat Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat 194, yang dimana terdalamnya terdapat di ayat yang kita bahas ini, yaitu ayat 190 sampai ayat 191. Kemudian di saat turun-turunnya ayat ini, ayat Al-Imran 189 sampai ayat 191, pernah ada kisah cerita, yaitu singkat cerita Bilal bin Rabah, yaitu mungkin yang teman-teman semua kenal, seorang muazin yang terkenal di zaman Rasulullah SAW karena keemasan suaranya. Di saat itu Bilal bin Rabah sedang mengumandangkan azan, yang berada di sampingnya yaitu Rasulullah SAW. Di saat Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azan, Rasulullah pun menangis terseduh-seduh. Kenapa? Lalu Bilal bin Rabah menghampiri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis terseduh-seduh ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ya Bilal bin Rabah, bahwa di malam ini turunnya ayat inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Itulah membuat Rasulullah menangis. Maka celakalah bagi orang-orang yang tidak memikirkannya. Itu perkataan Rasulullah kepada Bilal bin Rabah. Mungkin itu asbabun nuzul yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita akan next ke pembahasan. Ya, kita kembali ke pembahasan selanjutnya, yaitu makna global ayat. Apa sih makna global ayat dari ayat 189 sampai ayat 191 yang kita paling kenal gitu ya, apa yang kita sering dengar, yaitu kata-kata tentang ulil albab. Ulil albab ini merupakan ciri khas dari ayat 190 yang dikatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang bisa berpikir. Maka dari makna global ayat ini merupakan ciri khas dari Ali Imran, bahwa kita manusia harus bisa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, yaitu dengan cara mengagungi dan mengimaninya, dan kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menjadikan diri kita ini hanya setetes kecil di bumi ini, kemudian membesarkan Allah dan memahaesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pastinya kita manusia merupakan makhluk yang berpikir, yang Allah ciptakan sedemikian rupanya, sedemikian bagusnya, sedemikian indahnya, sedemikian sempurnanya Allah menciptakan manusia. Bahkan malaikat-malaikat pun iri dengan penciptaan manusia, dan juga iblis dan juga setan sangat tidak senang dengan penciptaan manusia, yang mana manusia merupakan makhluk yang diciptakan dari tanah, kemudian iblis diciptakan dari api. Inilah kelebihan-kelebihan kita sebagai manusia. Dengan kita melihat sekeliling kita, dengan kita mentadaburi di sekeliling kita, kita dapat menjadikan sebagai hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hamba Allah yang mengimaninya dan hamba Allah yang dapat mengambil pelajaran di sekelilingnya melalui penciptaan-penciptaan di langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, siapakah orang yang berpikir itu? Siapakah orang-orang yang mempunyai akal tersebut, atau orang-orang ulul albab yang diceritakan atau yang telah tadi disampaikan di ayat Al-Quran? Siapakah ulul albab, orang-orang berpikir? Yaitu di selanjutnya ayat 191, yaitu mengatakan bahwa yaitu orang-orang yang berpikir mengingat Allah dengan cara berdiri, duduk, berbaring, seraya mengatakan, ya Allah, memikirkan segala penciptaan ini tidaklah sia-sia ya Allah. Tidaklah sia-sia Engkau menciptakan segala ini, tidaklah Engkau sia-sia menciptakan seluruh isi dunia ini. Maha suci Engkau, lindungilah aku dari api azab neraka. Jadi teman-teman semua, sudah sepantasnya kita menjadi orang yang berpikir, dan kita sudah sepantasnya menjadi manusia yang menjadi insan yang mulia dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, yaitu yang dapat mengambil pelajaran di saat kita duduk, kita berpikir dengan penciptaan Allah. Di saat kita berdiri, kita berpikir dengan penciptaan Allah. Di saat kita baring pun kita berpikir dengan penciptaan Allah. Apa sih penciptaan Allah itu? Penciptaan Allah. Penciptaan Allah di sekeliling kita itu banyak. Ada gunung-gunung, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Menurut teman-teman, pergantian siang dan malam itu apakah terjadi dengan sendirinya? Apakah pergantian siang dan malam itu berganti dengan semaunya? Tidak. Pergantian siang dan malam itu menurut edarannya masing-masing sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Siapakah yang mengatur itu? Ya tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak Allah, semuanya berotasi, semuanya melakukan sebuah putaran, semuanya melakukan pekerjaan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sudah tersistematis, semua sudah terhitung rapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmatnya penciptaan dari penciptaan Allah terhadap dunia ini. Marilah kita mengambil hikmah dan ibrahnya, marilah kita bersyukur, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Maka dapat disimpulkan bahwa kita sebagai makhluk insan yang berpikir, seorang insan yang menjadi manusia yang ulul albab, sudah sepantasnya kita mengambil ibrah, mengambil segala tadabbur alam di dalam penciptaan Allah di samping di sekitar kita. Marilah kita menggunakan tadabbur itu menjadi rasa bersyukur kita atas segala hal yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita semua dapat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhi dari siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya antum memiliki kekurangan, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Saya tutup dengan doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.